Halo guys, kembali lagi di Ital Ebenezer Talk. Aku Cassandra. Aku Malvin. Dan kita yang bakal nemenin kalian di Ital hari ini. Ngomong-ngomong, hari ini kita bakal bahas apa sih? Apa ya? Aku jujur gak tahu sih kok. Tapi aku salpok nih sama baju koko. Itu baju timnas ya? Iya dong, ini baju timnas. Waktu tahun kemarin yang dipakai timnas untuk kualifikasi Piala Dunia, teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong, futsal di sekolah kita semaju itu kan sih? Aku sih kurang tahu ya. Gimana kalau misalnya kita undang ahlinya aja? Siapa tuh ahlinya kok? Kalian tahu gak ahlinya siapa? Kalian tahu gak? Gak tahu nih. Ahlinya tuh Cristiano Ronaldo. Kita undang aja gak sih? Udah, langsung. Tapi bukan. Aslinya dengan spesial guest kita hari ini, Pak Doli. Halo. Oke, selamat siang. Sama siapa? Siap, Pak. Jangan formal banget, ayo. Mau Gimana nanya? kalau misalnya kita kenalan dulu nih? Kita Iya. tahu ada teman-teman di luar sana yang nggak kenal Bapak. Benar banget. Karena saya nggak seterkenal itu ya. Mungkin ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Doli Kristanto Manalu. Saya coach futsal di Bina Bakti. Sih. Pak, aku mau nanya nih, kira-kira ngajar futsal itu susah nggak sih? Susah, gampang. Gampangnya tekniknya kita sudah tahu, susahnya adalah mengatur anak-anaknya. Tahu sendiri dong anak-anak Bitbak kayak gimana? Wah, Gimana kalau ngomong ya? aku diam aja sih. Nah, ada kita tuh pengen nanya nih Pak. Ngomong-ngomong kan aku sama Sansan tadi ngomongin tentang kemajuan timnas Indonesia. Dan sekolah kita tuh kan punya tim futsal ya. Nah, tim futsal kita tuh maju nggak sih sebenarnya beberapa tahun belakangan ini? Kalau dibilang maju, sebenarnya maju karena sebelumnya kita nggak punya. Nggak punya gimana tuh? Nggak punya eskul. Waduh. Jadi bisa jadi kita adalah tolak ukurnya sekarang itu adalah baru meniti, baru memulai gitu loh. Jadi nggak bisa kita bilang udah maju belum sih, ya nggak bisa karena sebelumnya nggak ada tahun kemarin. Jadi nggak ada perbandingan. Kalau maju kan pasti ada perbandingannya dong. Iya. Sebelumnya kayak gimana, sekarang udah kayak gimana gitu kan? Betul. Gitu loh. Kira-kira Bapak susah nggak sih? Bapak kan guru sejarah ya. Susah nggak sih ngatur waktu buat ngajar atau siapin materi buat sejarah, terus mikirin juga strategi buat perkembangan futsal gitu gimana? Puji Tuhannya nggak terlalu ya. Karena kan futsal tuh hobi sebenarnya. Oh, iya. Saya tuh udah mulai kenal bola itu semenjak SD. Wah. Udah kenal sepak bola dari SD. Dari kecil banget. Pas futsal sepak bola tuh jarang ternyata di Bandung. Karena lapangan bola gede itu jarang, jadi akhirnya beralih ke futsal. Jadi ikut-ikut turnamen di fakultas, di jurusan, bahkan di universitas. Walaupun ini cadangan aja nggak apa-apa lah ya. Camat. Nggak dong, sekali-kali main juga. Nah kemudian kalau sejarah kan udah basic, udah hafal gitu kan. Jadi besok mau ngajar apa ya sama anaknya? Lihat dulu bukunya, udah sampai materi mana. Langsung besok tinggal eksekusi. Sebenarnya karena pengalaman jadi sudah terbiasa untuk membagi waktu gitu aja. Ada bukunya Pak? Buku apa tuh? Buku ada jadwal-jadwalnya gitu. Buku nggak ada, tapi kalau di jadwal kayak notes gitu ada. Di tab saya simpan. Disimpan gitu ya. Simpan. Bahkan hari ini misalnya siapa aja yang bikin kesel saya catat. Terus diapain Pak? Hah? Terus diapain? Didoakan mah. Oh iya, bagus dong. Didoakan Boleh loh, sekali gila. ini. Diapain baik atau jahat tuh Pak? Biar cepat tobat. Gitu ternyata. Oh ya Pak, Bapak kan coach futsal saya ya di sini ya. Iya. Nah, pengalaman Bapak tuh sama jadi coach futsal di Bina Bakti gimana tuh? Campur aduk sebenarnya ya, karena kan Malvin tahu sendiri kayaknya ya. Campur aduk sebenarnya karena unik, anak Bunpak itu unik banget, nggak sama. Satu orang itu berbeda semuanya, sifatnya beda-beda banget. Jadi perlu penanganan yang berbeda. Ya kalau bisa tahu sama tanya Malvin ya. Ada satu anak yang harus ekstra saya latih karena memang kadang ngeyel, kadang keras kepala, itu harus dilatih ekstra. Dan kadang juga ada beberapa anak yang cukup sekali diajar aja cukup, meskipun dia perkembangannya kurang. Karena kalau dipaksa dia melawan.
Astaga, parah. Siapa tuh, Pak? Hmm? Boleh spill dikit ya? Kayaknya simpen aja lah ya rahasia pribadi kita ya. Indonesia gimana Indonesia? Ya, kalian sendiri yang nonton pasti tahu siapa orangnya. Siapa ya tuh? kira-kira? Aduh, ada yang merasa nggak nih? Yang merasa sadar diri lah ya. Nah, kalau ngomong futsal aja ditanya nih, nggak ada yang lain. Apa ya, Pak? Sejarah gak sih? Iya, Kan sejarah. Bapak Doli itu guru sejarah di Bina Bakti terus. Ya, di Bina Nah, Bakti. aku mau nanya Pak, sekalian nih buat teman-teman mungkin yang kesusahan belajar sejarah. Jujur aku juga kesusahan belajar sejarah. Kelihatan dan nilainya ya. Pusing sih Ya, belajar sejarah. Pusing ya. Kerajaan ya. Iya, aku tuh bingung gimana Bapak apa ya kayak Bapak kan ngelihat buku, tapi abis itu cuma sekali. Abis itu kalau di papan tuh udah nggak lihat lagi kan? Berarti udah nempel di luar otak kan? Di luar otak, di otak dong nempel. Ya, maksudnya Otak gimana tuh luar otak lu? Ngambang ya. Gak apa-apa lanjut. ya aku bingung sih Pak itu cara. Oh caranya gimana? Caranya ini kok bisa hafal gitu ya? Ya, ya. Masuk-masuk kadang nggak bawa buku gitu ya? Ya nggak gitu juga dong Pak. Oke, kalau belajar sejarah itu sebenarnya bukan menghafal. Kalau menghafal kita bakal lupa. Paham, kita harus paham. Misalnya kita belajar tentang kerajaan, kita harus paham dulu yang jadi raja siapa. Saya. Misalnya Malvin yang Cocok jadi raja. banget sih, cocok Ya kan? banget emang. Kasih Kita kasih tahu dulu. mahkotanya gimana? Kalau saya pas kuliah belajarnya adalah apa sih jeleknya dari kerajaan itu? Jadi dihafal. Misalnya ada namanya Purnawarman. Dia Wah, dibahas, guys. bagusnya kan bangun sungai itu. Ceritanya kelas 10 ya kan, masih kan Baik lagi nih. bangun sungai itu. Tapi yang saya harus tahu adalah jeleknya apa? Apa tuh? Gitu loh. Jeleknya apa? Jeleknya nikahnya banyak, misalnya Iya. istrinya banyak. Selirnya banyak. Ya, istrinya banyak. Itu harus diingat. Oh ternyata yang Purnawarman ini adalah yang punya istri paling banyak di Astaga. di Tarumanegara. Aduh, pusing. Karena kalau gini, otak manusia itu memproses negatif lebih cepat daripada positif. Ya, setuju. Ya Setuju banget, makanya setuju, Bang. manfaatkanlah kelemahan itu menjadi kelebihan. Oh, Begitu. berarti yang kita hafal tuh yang negatifnya ya, Pak? Ya, tapi untuk membangkitkan yang positif. Ah, Kalau misalnya yang bangkit dan negatif juga gimana tuh? Nah, itu kayaknya pun persoalan tanda tanya besar itu. Negatif yang mana yang kamu hafalkan gitu kan? selain kerajaan nih, Pak, sejarah yang paling Bapak pas tahu tuh kayak wow banget apa sih, Pak? Sebenarnya pas tahu Indonesia sih sebenarnya. Kenapa? Lebih ke Indonesia, ternyata di Indonesia tuh banyak yang ditutup-tutupi. Waduh. Sejak- Iya. banyak Bener ditutupi. Contohnya kayak banyak suku-suku yang Indonesia tuh ternyata ada, tapi dicatat di sejarah itu nggak ada, Hmm. sehingga orang nggak tahu dan akhirnya punah. Nah, terus ada juga kejadian-kejadian yang ternyata ini kejadian pembunuhan, kejadian pengasingan, kejadian-kejadian kemerdekaan dan lain-lain itu banyak hal-hal di luar itu, Oh, tapi banyak dihapuskan kenapa tuh, Pak? untuk menjaga kestabilan nasionalis. Tujuannya ke situ. Berarti sama aja kayak ngebohongin negara sendiri dong. Tapi demi kebaikan negara. Gitu. Iya, karena kalau sejarah-sejarah yang dihapuskan tuh biasanya sejarah-sejarah yang negatif. Nah, ngomong nih tentang sejarah negatif ya, Pak. Bapak bisa spill gak salah satu sejarah yang negatif? Ya, Sejarah iya. negatif di Indonesia. Biar anak-anak Bina Bakti ini Pada tahu. pengetahuannya luas gitu. Iya, Tapi iya. kayaknya anak Bina Bakti lebih jago deh. Sekarang udah ada ChatGPT itu kan, Oh, iya kan? Udah ada TikTok, pasti banyak tahu hal-hal yang oh ini ada ternyata ya. Contohnya kayak kasus apa kemarin tuh ya, apa tuh? yang lagi rame sebelum Prabowo naik. Prabowo mau naik dikaitkan sama kasus 98. Oh, Anak-anak iya, yang timbak langsung sadar mereka. Oh ternyata kasus 98 separah itu ya. Iya, Kata gitu. langsung pada tahu ya. Langsung pada tahu dari TikTok. Jadi kayaknya informasi sekarang udah lancar banget. Nggak harus dari guru juga kayak. Kalau dulu Bapak sendiri gimana tuh? Susah nulis dulu gitu. Sebenarnya suka dengan dongeng itu. Dongeng. Dongeng, Ya saya dari kecil suka dengan dongeng. dongeng diceritain siapa Pak? Diceritain. Kebetulan pada waktu itu ya mama saya suka cerita. Wah, enak Jadi banget. saya nggak bisa dulu waktu kecil itu sebelum umur 10 tahun saya harus diceritakan kalau mau tidur. Lucu Dari banget lagi. cerita kancil, dari cerita buaya, dari cerita ular, ratu, pangeran dan lain-lain itu. Kancil. Iya kancil tuh. Kancil kan banyak serinya tuh. Kancil sama Iya, buaya, iya. kancil sama ular, beda-beda tuh. Itu diceritain sama mama saya. Hmm. Kebetulan juga mama saya kuliah SD. Oh, pantesan aku. Jadi turun-temurun ya suka pengajarannya ya. sama sejarah. Iya. Nah,
boleh nggak Bapak spill tips and trick belajar sejarah? Soalnya kan anak-anak Binbak ini banyak, nggak banyak sih, tapi beberapa banyak yang Rata-rata gitu. rata-rata nggak ngerti, bukan nggak ngerti sih, tapi Termasuk di susah tempat nangkep. saya nih. Waduh, Tempat saya. waduh. Oke, belajar sejarah sebenarnya gampang, asal satu, suka baca. Kalau nggak suka gimana Pak? Suka baca sama suka dengar. Kalau nggak suka baca, suka dengar. Kalau nggak suka dua-duanya, Kalau suka dua-duanya, udah minimal Nggak usah dia belajar. harus rajin tidur siang gitu aja. Terjun. Ya karena orang yang tidur siang biasanya memorinya lebih cepat nangkap daripada orang yang jarang tidur. Jadi kualitas tidur itu Ya, mempengaruhi. mempengaruhi cara penangkapan untuk masuk ke memori otak. Jadi kalau tidur siang dulu baru belajar itu berarti Lebih bagus daripada paksa belajar sampai sore sampai malam, terus malamnya baru tidur tuh capek. oh ya dengerin tuh guys, bisa nih buat Dengerin. PTS nih habis libur kita PTS guys. PTS. Langsung ya? Iya, Langsung ya. Langsung. Atau enggak tidur dulu malamnya, subuh belajar. sistem kebut Semalam. semalam 90%, enggak, Eh, 50-50 kayaknya anak-anak Binbak ini sistem kebut semalam, termasuk yang di depan tuh ya Pak ya. Ya itu paling sering kayaknya. waduh, kasihan banget. Ya kalau teknik lain adalah ya mendengarkan. Saya itu seringnya dulu diajarkan sama dosen. Ada satu dosen antropolog. Saya kan penjurusannya adalah antropologi. Iya. Ya tentang masyarakat. Dia bilang kalau kalian susah menghafal, sering-sering dengar. Jadi kalian siapkan HP, rekam suara saya, dengarkan pas pulang nanti. Jadi yang saya lakukan selama ini adalah sebelum saya hafal ini ya, yang awal-awal pas kuliah itu adalah merekam suara saya, materi apapun yang saya baca direkam, terus saya dengarkan sampai tertidur. Terus gimana tuh hasilnya? Bagus ya? Hasilnya lumayan lupa. Lupa. Ya kan realistis aja, lumayan lupa. Soalnya Tapi gagal. sering-sering dilakukan akhirnya ingat. Begitu. Awal-awal pasti lupa. Adaptasi berarti ya, perlu adaptasi ya. Iya. Begitu guys. Tapi itu tergantung nggak sih Pak? Kan setiap orang tuh gaya belajarnya beda-beda maksudnya. Ya, ada yang berbeda-beda. Ada yang harus dikebut, ini belajar banget gitu kan. Baru udah capek dia istirahat. Ada yang kayak gitu kan. Ya, tergantung. Gimana kalian semuanya? Gimana nyamannya? Yang penting ya di atas KKM Pak. Iya. Nah, ngomong-ngomong kita nggak punya waktu banyak nih Pak. Gimana kalau misalnya kita masuk ke sesi Q&A aja nih dari anak Oh, ada Binbak? pertanyaan nih. Ada. Oke, kayaknya menarik nih pertanyaannya. Apa aja tuh? Menarik banget emang. Nah, ada teman kita yang bernama Yorwell. Nanya ini Pak, Mister, kalau bisa balik ke kejadian di masa lalu, Mister mau tonton kejadian sejarah apa? Apa tuh? Kok bisa Unik pikir? ya. Kepikiran ya. Pikiran. Kayaknya lebih enak nonton penyalipan Tuhan Yesus gak? Ya nggak sih? Make sense sih, make Iya. sense. Jadi Mister mau gantiin nih. Enggak gantiin dong, tapi ngelihat dong betapa perihnya Tuhan Yesus menggantikan kita Iya. gitu. Dikira mau gantiin. Setuju sih. Itu aja sih penasaran banget gitu. Kalau sejarah Indonesia apa tuh Pak? Kalau sejarah Indonesia kayaknya lebih ke kejadian 98. 98. Pengen tahu sih siapa sih yang bikin permasalahan itu? Oh iya itu Iya. pada saling nyalah-nyalahin ya Iya, Pak. nyala-nyalain semua. Bener. Parah. Terus lanjut lagi dari Sirs I Never Surrender. Never surrender. Si paling nggak mau kalah ya. Kenapa Bapak ngajar ekskul futsal? Iya, karena diminta mengajar eskul futsal. Dari Pak Fat. Enggak, saya nawarin. Oh iya, bagus banget. Kayaknya Sirs I Never ini kayaknya menyesal diajar bapak ya. Oke, Wah, kayaknya menyesal wah, dia. parah Kayaknya dia merasa, loh kok sama bapak fisik terus gak ada main-mainnya ya kan, capek dia. Meningkat skill saya mungkin. Ya, berarti ini adalah akun orang yang mengeluh terus kalau latihan futsal berarti. Namanya doang Never Surrender ya. Oke, kenapa latih futsal? Sebenarnya saya itu sebulan sekali main futsal, kalau nggak main mini soccer sebenarnya. Nah, pas tahun kemarin itu eskul kan nggak ada. Datanglah rombongan, kalau kalian kenal rombongan Radi, rombongan Jimmy, rombongan itu, mereka tuh minta diajar karena saya tuh sering main sama mereka kalau lagi kosong jam pelajaran. Mainlah. Oh, bapak bisa ngelatih nggak? Kalau ngelatih doang bisa, kayak bilang. Makanya dari situ Pak Afat lihat, oh ya lumayan nih, mau nggak ngelatih futsal gitu. Oh, dari asal. Akhirnya jadilah pelatih Berarti. futsal. Begitu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari IPNV Susah banget. IPIENV. Curiga saya cewek ini pasti. Kemungkinan cewek ya. Kina cewek nih kalau Nah, kayak gini. pertanyaannya nih, pertanyaan Pak Doli,
kenapa suka sejarah dan mulai dari kapan suka sejarah? Ya, bagus. Kalau dari kita ngobrol tadi suka sejarah sebenarnya nggak suka sejarahnya langsung, tapi dari dongeng, Dongeng. ya kan? Oke. Tapi kalau suka sejarahnya dari mana? Dari peristiwa-peristiwanya gitu kan? Iya. Sebenarnya dari kuliah, Kuliah. karena Kuliah. keterima di jurusan sejarah. Mau nggak mau harus suka sama sejarah, gitu kan? Takdir berarti. Iya, mau nggak mau. Kalau saya nggak suka sejarah, saya nggak akan bisa tahu Oh, pelajaran yang diberikan oleh dosen gitu. Kayaknya ini yang nanya nih kayaknya nggak suka sejarah banget. Nggak suka, itu salah satu nilai yang rendah siapa kayaknya. ya? Iya. Siapa ya? Tuh kayak, aduh kenapa sih harus ada Iya. sejarah sih? Enggak, kayaknya bukan kayak gitu. Pas saya masuk kelas, ih Pak Doli lagi gitu kan. Wah, parah. Sejarah lagi, ngapa lagi nih kayaknya. Dongeng lagi nih kayaknya. Ken Arok lagi nih kayaknya. Kerajaan-kerajaan lagi. Ya, Kerajaan kelam. ini anak Ken Arok gak beres-beres dari kemarin katanya. Bagus dong, berarti kita emang wajib kan, Pak? Kita sendiri tuh kan warga negara Indonesia, pasti wajib buat ngulik sejarah Indonesia juga. Iya betul, supaya kita tahu latar belakang kita di Iya. Jawa itu ada apa aja gitu. Mm-mm. Sehingga di Indonesia tuh banyak keberagaman. Jadi Iya. kita tujuannya ke sana sih sebenarnya. Tuh dengerin guys, jangan terlalu benci banget lah sama sejarah. Nah lanjut Lanjut. ke pertanyaan selanjutnya dari Malvi_H_. Mister kan guru, cara ngehandle tim futsal yang susah diatur gimana sih Mir? Mir, Mister, Mir, Mir. Taipi. Mir gimana Mir? minggir Mir gitu. Oke, cara handle-nya sebenarnya yang pertama selain saya yang handle, harus sering-sering yang namanya sharing sama pelatih lain. Sering. Ya, Sharing. saya kenal beberapa pelatih dan harus sharing. Misalnya saya ketemu anak nih nakal, diatur nggak mau, dikasih tahu nggak mau, itu harus di-share sama pelatih. Ini gimana caranya ya? Supaya bisa nurut, supaya bisa berkembang skillnya. Ya, jadi sering ikut pertemuan-pertemuan gitu. Kalau pertemuan. Iya, sama coach-coach yang lain. Terus nanti anaknya gimana Pak? Makin dikerasin Pak? Anak saya Enggak, Oh, makin Lo punya kok aja. punya anak? punya dong. Hah? Lah, Siapa? iya, anak saya berbulu loh, Hah? peliharaan. Oh, ya. Kaget, King kaget. Apa tuh? Jadi anaknya gimana ya? Kalau yang kayak gitu ya dikasih ekstra tambahan nih. Ya seperti yang saya bilang tadi, Iya, kalau iya, ngeyel iya. kasih ekstra terus. Kalau dia makin ngeyel kasih ekstra terus. Biar dia berhenti ngeyel terus. Oke. Setuju banget sih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari SAA_NDRA_NDRAA 0 alias Sandra_Indra 0. Nah, pertanyaannya, hey, Pek Doli, Pek. Doli, ada nasihat buat generasi muda gak? Ada nggak? Generasi. Ada nggak tuh Pak? Kalau nasihat kayaknya di TikTok juga banyak ya, di Google juga banyak. Tapi bakal ngasih sedikit lah. Apa tuh? Namanya juga orang tua kan harus ngasih tahu sama anaknya. Sebenarnya nasihatnya cuma satu. Nakal boleh, jahat jangan. Kelas. Gimana? Jadi Nakal gini, boleh. Nakal boleh. nakal itu ya kita nakal sama diri kita sendiri. Nggak boleh nakal. Jadi nggak ngusilin dia, nggak ngusilin kamu. Kalau jahat tuh bawa-bawa orang lain. Oh. Ngusilin dia, ngusilin lain. Bawa orang lain. Jadi gini, kita boleh explore. Kalian kan orang remaja menuju dewasa. Bener banget. Explore kalian luar biasa gimana, dalam banget. Sampai hal-hal yang tabu pun kalian pasti mencari hal tersebut. Dan nggak bisa dibatasi juga sosial media kita kan Iya. tanpa batas. Tanpa batas. Nah, kalau saran saya, explore lah kenakalan itu, tetapi jangan sampai diadaptasi menjadi kejahatan. Jadi Makanya boleh nakal, tapi jahat jangan. Harus ada batasannya ya Pak ya. Kelas banget nih Pak Doli. Asik. Kelas 2. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Graciela TR_. Kenapa Bapak pelit dalam ngasih nilai sih? Waduh. Ini Fakta apa siapa? fakta tuh? Itu fakta. Kenapa Karena ini, Kak? kebanyakan murid itu ngisi sesuatu bukan sesuai faktanya. Coba deh kalian bayangin, kalau ada orang ngisi nih, kalian nanya, misalnya, roti itu enak nggak? Terus demi kebaikan dia nulis, enak loh. Ini ada isinya loh, selai keju, ada isinya ham dan lain-lain. Pas kalian cicip nggak enak, ternyata kalian bakal ngasih rating yang tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi.
Berarti yang punya toko teman kamu berarti. Dibayar Ya, dulu. jadi dibayar ini dulu. kalau sejarah itu saya pengen menekankan kepada murid bahwa kebohongan itu tidak benar, hoax itu tidak benar. Sehingga kejujuran itu nomor 1. Mantap banget. Apresiasi dulu guys. Kalau misal ada yang nulis jawabannya tuh sesuai pikiran dia gimana? Boleh, berarti imajinasinya lancar. Tapi hoax. Tergantung. Kalau dia menulis sesuai imajinasi, tetapi sesuai menggunakan data yang ada, itu nggak hoax. Oh, Tapi itu masuknya ke if history. Jika jika. sejarah jika gitu. Tapi kalau dia misalnya menulis tanpa ada data dukungan, oh itu hoax banget. Nilainya berapa tuh? Nilainya nggak, saya nggak pernah nilai. Silakan tanya ke kelas 12. Semua tulisan mereka mau 2 paragraf, 3 paragraf, tapi kalau tidak nyambung dan itu hoax, saya tidak pernah nilai. Astaga naga. Tapi Pak, kalau misalnya ada yang nyontek nilainya berapa Pak? Kosong. Kosong. Kalau ketahuan. Ya. Ya ini berlaku juga buat anak-anak minbak nih. Kan saya misalnya ada yang nyontek nih nggak pernah ditegur kan? Ya, tunggu aja nilainya yang bermain, bukan saya langsung tegur. Bagus. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Dari IPNV lagi nih. Susah. Nah, Cewek ini cewek. Makanya itu bagus. Pak Doli, kira-kira bakal ngajar di Binbak sampai kapan? Pertanyaannya gitu sih. Kenapa? Simple. Sepertinya kayaknya dia nggak suka saya lama-lama di sini ya. Karena gak sih? Jangan yang kenal gitu. langsung. Oke, saya ngajar di Binbak tuh sampai Selasa. Senin Selasa, udah. Ya bener banget, jawabannya bener loh. Bapak jangan keluar. Kan sampai Rabunya di tempat lain. Cuma Oh, sampai iya. Selasa. Senin Selasa udah keluar. Bener sih, nggak salah. Bener. Nanti masuk lagi Senin Selasa. Berarti cuma sampai Selasa doang. Oh begitu ya. Iya. Baru tahu banget sih Kak. yang ini yang nanya nyesel. Iya. Gak apa-apa ya. Jangan- Dia dapat informasi. Iya. Masa cuma Iya. Akhirnya kenapa nggak bilang bulan depan keluar gitu kan ya? Iya. Si Ipi. IP. Oh, gimana sih? Lanjut. Lanjut aja nih dari Ko Joni. Bapak kan udah pacaran lebih dari setahun. Waduh, emang iya Pak? Kok Joni? Iya. Oh iya. Terus kapan nikah Pak? Wah, pertanyaan kok gini ya? Waduh, Kayaknya dia terinspirasi pengen nikah cepat deh. wah, Iya. siapa Jadi, nih? Wah, Kayaknya dia nanya kayak gitu, dia Wah. pengen nanya-nanya bekal nikah apa ya gitu kan? bisa jadi. Terus Bisa jadi. bekal untuk pacaran lama itu gimana ya gitu kan? Bisa jadi. Tips Oke. and trick langgeng. Iya, tip Gimana yang langgeng. Ya langgengin aja. Bener sih. Jangan berpikiran negatif gitu aja. Pertanyaannya apa tadi? Ini. Oke ya, Udah berapa lama pacaran? Pacarannya lama lah, sebentar. Lama sebentar. Lama sebentar. Boleh. Kalau dibilang lama ya lama nggak nikah. Kalau sebentar ya sebentar dibandingkan orang yang hidup. Oke. Ya, Make sense. Jadi berapa lama tuh? 7 tahun. Wah, 7 tahun. 2, 3, 4. Jadi saya tuh pacaran pas umur 6, 7. 23 tahun. 23. Sekarang 30. Lama banget. Nah, Man. Jadi waktu itu pacarannya itu pas saya semester 2. 10. Oh, Semester 10 Ya, kuliah. jadi guru kalian ini kuliahnya lama. Karena kerjaannya banyak. Apa aja tuh Pak? kok bisa? Pertama saya itu jualan nasi. Jualan nasi. Ya, namanya orang rantau butuh yang namanya tambahan gaji dong, Iya, tambahan iya, uang iya. bulanan dong. Iya, Ya kan? bener. Modal pacaran nggak sedikit kan? Ya, setuju. Jujur Gak aja. apa-apa. Gak apa-apa. Ya kan? Kerja Ya. keras, kerja keras. Ya, jualan Hmm. rice ball saya dulu. Ya. Sekarang mau jualan? Kan udah jadi guru. Oh iya. Oh, jadi nggak butuh lagi ya? Nggak butuh lagi nggak dong. butuh lagi. Nggak, waktu itu tutup gara-gara pandemi. Oh iya Ya, sih. habis semua udah. Terus yang kedua saya itu freelance di partai politik. Nggak usah di-spill lah partai politik. Ya, Merah? siap. Hah? Merah, biru, kuning, hijau. Merah juga ungu. Hijau. Oh iya. Yang tahu. Yang Kalau kamu tahu gimana? freelance dulu. Oke. Ya. Jadi 7 tahun semester 10 pacaran. Pacar saya baru semester 2. Buset. Lah, Beda 8 semester kok bisa, Pak? iya. Hah? Kok bisa ketemu gitu? Iya. Nggak perlu ganteng jadi Pak. Tapi Pak Doli itu termasuk ganteng sih. Nggak perlu ganteng jadi orang. Yang penting adalah tingkah lakunya. Iya, setuju banget sih. Hatinya ya. Hatinya, Aduh. iya. Percuma uang banyak tapi kalau hatinya nggak sekaya. Nah,
yang dia punya. make sense banget tuh, dengerin ya guys, dengerin. Jangan modal muka doang, nanti juga kalau tua kan peok. Pengalaman pribadi kayaknya. Enggak dong. Masih muda sih. Masih muda. Masih muda ya. Oke, kalau nikah kapan ya? Udah ada rencana, puji Tuhan, Puji tahun Tuhan. ini nikah sepertinya. Hmm, Doakan. Hari ini hari ini Hari ini Jumat nggak bisa nikah, Sabtu nikah. kenapa nggak bisa Jumat? Nggak bisa Jumat karena acara pernikahan di gereja itu adalah Sabtu. Oh, gitu ya. hebat. Ilmu pengetahuan tuh. Jadi Pengetahuan. kalau mau nikah jangan Senin. Ya, hari Sabtu. Nggak boleh kalau nggak Kristen. Iya, iya sih, benar sih, benar. Oke, ada lagi? Nah, lanjut lagi nih. Dari Ko Joni. Ko Joni kan udah tadi. ini Dua Ko Joni. SA. Maruk ya Ko Joni ini ya. Oh iya. Nanya Nah. terus. Pak, pacaran beda agama tuh boleh apa enggak sih? Ko Waduh. Joni berpengalaman. Saya ini ceritanya. Pengalaman nih ya, kayak sebenarnya Ko Joni nih. Gimana tuh, Pak? Pacaran beda agama tuh sebenarnya boleh-boleh saja, tapi buat pengalaman. Tetapi untuk hal yang serius itu tidak boleh. Karena sesuatu yang berbeda pasti nggak akan bisa nyatu. Aduh, Gitu. air baptis. Ada yang lihat kan nih? Dicampur air wudhu, Air jadinya apa? Air mata. Aduh, sedih banget sih. Kenapa kamu yang nangis? Beda. Wah, Saya wah. ketawa sih. Masih tahu. Oh, ketawa banget. Hahaha. Nah, Bapak ngomong kayak gitu tuh pernah ngalamin? Ya pernah. Semua orang harus malahan supaya Harus. ngerasa Harus wajib. harus wajib. Wajib. Berarti wajib teman-teman ya. Catat. Catat. Saya bukan ngajarin kejelekan, maksudnya adalah supaya kita tahu oh dunia orang luar tuh kayak gini loh selain agama kita. Tapi nggak harus pacaran juga. HTS. HT jangan tanpa status juga dong, kasihan anak orang. Tapi kan sekarang banyak banget yang HTS. Iya, HTS, betul. nah itu adalah orang-orang yang nggak mau apa namanya krisis identitas kayak Iya. nggak mau Tuh, adanya dengerin guys. Padahal aja mengakui. Makanya kasih kepastian. Iya, jangan digantung, kasihan. lebih baik jomblo Jangan daripada HTS. Nah, tuh dengerin. Jomblo aja Dia- udah. diambil Tolong sama orang. kepastian. Nangis nanti. Galau. Siapa? Yang lagi nonton. Oh iya, kasihan ya. Iya. Jangan sedih, siapin tisu. Nih, tisu Pak, silakan. Ini boleh ambil. Nah, terakhir nih Pak, pesan dan kesan Bapak buat murid-murid Binbak nih Pak. Buri-buri bimbang semuanya nih. Ya, nih. Semua Semua. dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Ada SMK nggak sih? Nggak ada. ya? Gak ada, gak ada dong. Semuanya dong. Semua. Semua. dong. Sama preschool juga ya. Preschool boleh. Adik-adik kecil gitu kan. Nah, ya. Guru juga boleh, Bu. Guru juga boleh. Gak jangan Guru. ke anak-anak saya. Bapak kakek dulu. Berarti untuk anak-anak saya aja ya. Ya. Anak. Berarti apa tuh? Kesan dan pesan. Ya. Oke, kesannya ketika saya masuk ke sini, ketika melihat anak murid bimbang itu adalah ini sekolah yang unik, murid yang banyak keunikan, nggak ada kesamaan, ya. Semuanya berbeda, beda dengan sekolah lain. Sekolah lain itu satu geng misalnya kumpul 3 orang, 5 orang itu iya. bakal mirip. Tetapi di sini satu orang dengan orang yang lain itu berbeda, bukan mukanya ya, tapi sifatnya beda banget. Kelakuannya beda banget, moodnya pun beda banget semuanya. Moodnya. Itu kesan pertama pas lihat Binbak ya. Pertama kan awal mikir kan, kayaknya tahun depan siswa baru nggak kayak gini deh. Ternyata sama saja. Berbeda semuanya. Jadi tantangan guru yang ada di Binbak itu adalah lebih susah untuk adaptasi ke muridnya satu persatu dibandingkan di sekolah lain itu bisa per kelompok pendekatan. Oh iya sih. Bener Terus banget. pesannya, Ya. karena keberagaman ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pembulian. Sering nggak dengarnya? Bully. Sering nggak dengar misalnya ini pembuliannya verbal sering saya. Oh. Misalnya bapakmu Joni, bapakmu Budi. Ada Wah. sering itu tuh. Wah. Ayo siapa ngaku? Siapa? Iya. Ayo. Ngaku yang Jangan kurang gitu. panggil nama bapak. Iya. Nah, Dasar Nama orang kamu tua. Abraham katanya. waduh. Gitu kan? Parah Ya, sih. itu pembulian maksudnya ke verbal. Kalau orang yang nggak suka. Nah, pesannya adalah karena Binbak itu murid-muridnya spesial semua, Spesial. berbeda-beda maksud saya. Tolong eratkan lagi hubungan kalian karena di luar sana lebih parah daripada yang kalian lihat di sekolah ini. Dengerin tuh. Keberanekaragamnya lebih banyak daripada sekolah ini. Jadi sukalah di dalam sekolah yang unik ini. Kelas banget Bapak. Sebelum benar-benar sampai akhir banget nih, coba bapak kasih
kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Bener Kalau banget. besok nggak bisa. Enggak dong, Pak. Kemarin, Boleh deh. Enggak deh. oke. Besok kata-kata hari ini ya. Apa ya, banyak banget kata-kata, terlalu banyak kata-kata. Apa aja, apa aja. Jangan terlintas. Ini buat muridnya kan? Iya, Ya, ya, ya. Oke. Mandilah hari ini karena besok belum tentu hujan bakal turun. Maksudnya gimana tuh, Pak? Maksudnya adalah- siaran tuh apa tuh? Maksudnya adalah persiapkan diri kalian dengan serapi mungkin karena besok belum tentu hari akan cerah. Kelas. Ini pulang-pulang aku langsung mandi deh. Iya. Langsung mandi. BTW saya juga belum mandi nih, baru beres ngajar futsal tadi. Pantesan tadi tuh kayak bau sikil. Iya, kamu kan juga hantar futsal tadi. Dua-duanya tahu, berdoa yang wangi. Kamu juga bau belum pulang sekolah. Enggak. Ya udah. Ya udah teman-teman. Segini aja talks dari kita hari ini. Aku Cassandra Aku Malvin. dan bintang Aku tamu Doli. Terus gimana? dan bintang tamu kita Oke, saya Doli. mengucapkan terima kasih dan izin mengundurkan diri. Izin. Kalian ngucapin Idul Fitri nggak? Boleh. Boleh banget. Selamat menunaikan ibadah puasa buat yang merayakan. Selamat guys, semangat Oke, Selamat puasanya. libur juga teman-teman. Jangan Oke. lupa ada PTS ya di akhir. Jangan Bulan diingetin ini. dong. Aduh. Kan biar belajar selama seminggu itu. Ya udah kalau gitu, dadah semuanya. Dadah.